Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bersama-sama mengkaji materi terkait kemasan dan teknologi pembelajaran melalui teknologi informasi. Sebelum kita berbicara terkait bagaimana pengemasan bahan pembelajaran yang baik, maka kita pahami dulu hakikat kemasan itu apa? Teknologi informasi pembelajaran itu seperti apa? Secara singkat, bahan belajar dapat diterjemahkan sebagai seperangkat material yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan belajar, baik secara individu ataupun secara berkelompok tentunya. Ada bahan yang akan dipelajari, yang akan dikaji, yang akan didalami, yang akan dipahami menjadi sesuatu yang bermakna untuk hidup. Itu bahan belajar. Kemudian teknologi informasi dalam pembelajaran. Istilah teknologi informasi lahir pada abad 20-an yang diawali dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi yang menggunakan kata informasi pada dasarnya sangat berkaitan dengan kata teknologi komunikasi. Karena teknologi informasi lebih dikenal dengan teknologi komunikasi sebetulnya. Informasi itu datang atas dasar komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk menghasilkan sebuah informasi. Berarti teknologi yang sesungguhnya yang digunakan dalam pencapaian untuk dapat memaknai informasi adalah bagaimana menggunakan teknologi komunikasi. Itu teknologi informasi dalam pembelajaran sesungguhnya seperti apa? Teknologi informasi bersumber dari teknologi komunikasi yang baik seperti apa. Nanti akan berkaitan dengan bagaimana bahan ajar media pembelajaran yang baik itu seperti apa. Karena itulah konsep teknologi dalam berkomunikasi. Supaya informasi yang ingin disampaikan benar-benar bisa dimaknai oleh peserta didik tentunya. Nah, kemudian ada pengembangan bahan pembelajaran. Secara umum, media dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Dapat dikategorikan menjadi beberapa, yaitu bahan ajar yang tercetak ataupun bahan ajar yang tidak tercetak. Ada bahan ajar yang tercetak itu sudah ada, jelas. Dibawa ke kelas misalnya. Bahan ajar yang tidak tercetak itu digital berarti kan. Masih dalam bentuk software, bukan hardware. Dalam bentuk software, bukan dalam bentuk hardware. Dan hardware hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi software tersebut. Bahan pelajaran seperti apa yang dinyatakan sejalan dengan teknologi komunikasi? Ada prosedur pengembangan bahan ajar di sini. Yang pertama ada persiapan. Berarti teknologi komunikasi yang baik itu harus dipersiapkan. Yang kedua, penulisan draft bahan ajar. Berarti teknologi komunikasi yang baik adalah harus ada draft bahan ajarnya. Bukan hanya dalam otak saja. Berikutnya ada penyelesaian. Berarti teknologi komunikasi yang baik itu harus ada bentuknya. Jangan hanya sekedar dibicarakan saja. Maksud penyelesaian di sini perlu dapat digunakan. Ini bagus. Coba terapkan. Gak ada, gak bisa. Penyelesaian dalam hal ini bukan hanya pada ranah ada dan tidak adanya teknologi komunikasi. Tapi teknologi komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara nyata. Secara real. Karena pada hakikatnya, untuk apa kita belajar? Supaya kita bisa memecahkan masalah secara manusiawi. Teknologi komunikasi yang baik itu seperti apa? Yang dapat memfasilitasi pemecahan masalah secara manusiawi juga.
Selanjutnya, bagaimana pengemasan bahan pembelajaran yang baik? Secara leksikal, kata kemasan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu packaging, yang berarti bungkus atau paket. Sedangkan kata pengemasan merupakan terjemahan dari kata packaging, yang berarti mengepak atau membungkus. Sebetulnya, untuk apa kita lakukan packaging dari bahan ajar tersebut? Sederhananya adalah supaya terdapat daya tarik bagi peserta didik, supaya mereka menarik mau belajar. Karena yang paling utama dalam pendidikan adalah keminatan anak-anak terlebih dahulu. Jika anak-anak berminat, maka guru akan dengan mudah melakukan transfer keilmuan apapun, mendidik apapun, melatih apapun. Maka dari itu pengemasan bahan pembelajaran pun harus dilakukan semenarik mungkin dan sebaik mungkin. Jangan hanya menarik, tapi juga harus baik. Harus mengandung estetika, mengandung etika. Karena dari sisi pengemasan ini akan terlihat apakah anak-anak nanti berminat untuk belajar atau tidak. Jangankan anak-anak mau belajar, melihat medianya saja sudah tidak menarik. Mau bagaimana bisa kita menyampaikan informasi kepada anak-anak? Dengan mengandung nilai daya tarik yang sangat tinggi, maka informasi yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak pun akan mudah kita sampaikan kepada mereka. Dan anak-anak pun akan mudah untuk mencerna karena ketertarikannya, jiwanya yang rileks dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, adapun kawasan teknologi pembelajaran di sini adalah kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Kawasan desain berarti teknologi pembelajaran harus dimulai dari desain. Seperti apa? Kawasan pengembangan, mengembangkan konsep penyampaian informasi melalui teknologi yang kekinian. Kawasan pemanfaatan, memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak perlu diada-ada juga. Tapi yang ada kita optimalkan. Kita manfaatkan. Jangan sampai yang ada tapi tidak digunakan. Itu kawasan pemanfaatan teknologi. Berikutnya, kawasan pengelolaan. Bukan hanya mengelola kaitan peserta didik, tapi juga mengelola kawasan pembelajaran seperti apa. Bukan hanya peserta didik, tapi juga medianya jelas, lingkungan belajarnya, kelasnya ada, metodenya digunakan jelas, gurunya juga ideal, profesional tentunya. Berikutnya ada kawasan penilaian. Seperti apa teknologi pembelajaran dalam kawasan penilaian? Kawasan penilaian yang berbasis pada teknologi-teknologi yang kekinian juga. Menilai peserta didik tidak harus selalu menggunakan checklist saja misalnya hari ini. Menilai peserta didik tidak harus selalu berikan soal saja. Tapi menilai peserta didik sudah bisa menggunakan digital. Guru cukup klik melihat perilaku anak, klik. Selesai, muncul perilaku anak seperti apa. Karena pada dasarnya menilai itu adalah melihat kecepatan dan ketepatan pemecahan masalah anak-anak. Apapun yang menjadi masalahnya, yang penting adalah cepat dan tepat dalam memecahkan masalahnya. Grade-nya tentunya disesuaikan dengan usia anak. Kalau dulu ada mengisi soal, saat ini cukup beri persoalan. Lihat kecepatan dan ketepatan berpikir anak. Lihat kecepatan dan ketepatan merasa anak. Lihat kecepatan dan ketepatan sosial anak.
Lihat kecepatan dan ketepatan tindakan-tindakan anak. Dalam apa? Dalam memecahkan masalah dalam hidupnya. Berpikir sama. Dalam hidupnya seperti apa? Berikan persoalan yang berpikir secara real. Apakah mereka bisa menggunakan logika secara cepat dan tepat untuk memecahkan masalah atau tidak? Dan nilai pun akan didapat secara langsung oleh guru. Nah, kemasan tersebutlah yang akan menjadi bagian dari dampak kawasan teknologi informasi. Kawasan teknologi pembelajaran yang ideal adalah yang dapat memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan hidup anak-anak kita. Jadi intinya, sebaik apapun kemasan pembelajaran, teknologi yang digunakan, jika tidak bisa mengantarkan pada tujuan hidup anak-anak, maka semuanya itu omong kosong, bohong. Tapi seala kadarnya, teknologi yang kita gunakan, kemasan yang kita lakukan, menarik bagi anak-anak, dan dapat mengantarkan peserta didik kita sampai pintu gerbang kebahagiaan mereka di masa depan nanti, itulah yang kita harapkan. Tapi lebih baik lagi, kemasan itu ideal, teknologi itu baik digunakan, dan anak-anak dapat diantarkan pada pintu gerbang kebahagiaan mereka di masa depan nanti. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermanfaat, dapat bermakna untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.